Dalam sebuah percakapan antara Yesus dengan para murid dalam Matius 14 mengenai memberi makan 5.000 orang, ada sebuah bagian yang menarik ketika Yesus mengatakan kepada para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Tidak perlu mereka pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Bingung para murid, gimana caranya memberi makan 5.000 orang, sedangkan mereka nggak punya ataupun sangat minim persediaan makanan mereka. Nah, percakapan ini mengingatkan saya pada situasi yang sekarang sedang terjadi. Ketika orang-orang mencoba untuk mudik, ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka nggak peduli, mereka nggak mikir, mereka tidak punya pemahaman tentang COVID dan seterusnya. Namun pertanyaan etis yang coba saya gumuli adalah, bagaimana mereka bisa hidup di kota-kota besar ketika sumber pendapatan mereka berhenti? Bagaimana mereka terus harus bisa makan, bayar cicilan, bayar tagihan ini dan itu, namun di saat yang sama sumber ekonomi mereka seperti dan seakan-akan terhenti. Disinilah sebetulnya pentingnya kita melihat ajaran gereja atau Alkitab sebagai sebuah Alkitab yang memiliki dampak sosial. Pada abad 19 dan 20 di Amerika ada sebuah gerakan disebut dengan Social Gospel Movement. Tentu ada beberapa kritik terhadap gerakan ini, terutama ketika mereka mengkaitkan dengan sangat erat antara keselamatan dengan perbuatan baik. Namun di samping itu semua, ada satu hal yang menarik ketika mereka melihat betapa kait dan eratnya hubungan antara Injil dan Kristus dan dalam Alkitab secara menyeluruh dengan kegiatan-kegiatan sosial menolong banyak orang. Sehingga melalui Social Gospel Movement ini terbentuklah sebuah laku sosial yang begitu kuat dalam kehidupan orang Kristen hingga sekarang dalam beberapa bentuk-bentuk Kristenan lainnya. Kita pun juga memiliki hal yang sama sekarang, memiliki pergumulan yang sama. Di tengah-tengah krisis sosial yang terjadi, gerakan macam apa yang seharusnya kita munculkan? Matius 14, percakapan antara murid dengan Yesus menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat penting, bahwa kitalah yang harus memberi mereka makan. Dengan demikian, sebetulnya orang Kristen tidak sekedar berdoa, berPA, membaca Alkitab, namun pertama-tama mereka juga perlu menunjukkan bahwa hasil dari doa dan membaca Alkitab itu muncul dan terejawantah dalam sebuah sikap yang real dalam kehidupan kita saat ini. Seorang teolog Indonesia, Eka Dara Putra, mengatakan bahwa teologi atau Kristenan harus senantiasa relevan dan signifikan. Relevan bicara mengenai waktu, situasi, konteks saat ini. Signifikan berarti bicara mengenai dampak. Jadi di sini dan kini iman kita harus berdampak. Pada hari ini saya mengajak kita untuk merefleksikan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, bukan pada titik mujizatnya, namun pada titik di mana Yesus meminta kepada kita, berilah mereka makan. Kamulah yang harus memberi mereka makan. Kitalah yang harus memberi mereka makan. Sehingga dengan demikian terciptalah sebuah gerakan yang besar. Karena sebetulnya kekuatan gereja bukan pada institusinya, namun pada setiap pribadi yang dikumpulkan oleh Allah itu. Jangan tunggu gereja, namun gerakanlah hidup kita sebagai tangan Tuhan yang menjangkau banyak orang, agar melaluinya pesan-pesan sosial bahwa Allah yang merangkul, Allah yang menjangkau itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita sama-sama membuat gerakan Injil sosial ini, kalau saya boleh katakan dengan demikian, untuk menjadi sebuah laku kehidupan yang baru di tengah-tengah COVID-19 ini. Bahwa kita tidak sedang menyimpan dan memberikan. Dengan kata lain, anggaran yang paling besar sebetulnya saat ini adalah bagaimana kita menyalurkan kebaikan bagi banyak orang. Iman yang relevan dan signifikan di saat ini adalah iman yang menjangkau keluar dan bukan menahan ke dalam. Mari kita refleksikan ini untuk hari ini. Dan silakan saudaraku semua, sahabat-sahabat Kristus, boleh berdoa secara pribadi, mengambil saat teduh, dan akan saya tutup dalam sebuah doa bersama.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami dalam konteks berbeda-beda. Namun pada konteks saat ini ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk boleh menjangkau banyak orang, menggerakkan tangan kaki tubuh kami, agar setiap orang boleh merasakan apa yang kami rasakan. Tidak mudah memang, namun Injil-Mu seakan-akan mendorong kami keluar dari tempat yang nyaman dan mengajak kami untuk menghidupi yang lain. Berikanlah kami kekuatan itu ya Tuhan di hari ini. Berikanlah kepada kami sebuah ikhtiar baru pada hari ini, bahwa kamilah yang harus memberi mereka makan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.